Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Christian Cahyanawan dari Prodi Farmasi 2017. Nah, kali ini saya akan membahas tentang hubungan antara mental health di Indonesia dengan Pancasila. Di video kali ini saya akan membahas dua artikel. Yang pertama itu dari Indonesian Pediatric Society dengan judul Masalah Kesehatan Mental Remaja di Era Globalisasi. Dan di artikel yang kedua saya mendapatkan dari jurnal dari Universitas Muhammadiyah di Semarang yang berjudul Kondisi Mental Emosional pada Remaja. Selain itu, di video kali ini saya juga akan membahas tentang apa sih mental health itu, lalu fakta dari mental health, penyebab dari mental health, dan juga yang terpenting apa hubungannya mental health dan Pancasila. Sebelum itu, saya akan membahas dulu tentang mental health yang dialami oleh remaja. Nah, masa remaja ini merupakan masa yang kritis di mana seseorang itu masih labil dan juga belum memiliki pendirian. Nah, di masa ini juga banyak terjadi perubahan dalam diri, baik secara jasmani, rohani maupun secara sosial. Nah, hal itu terjadi dipicu karena adanya gejolak emosi, lalu perubahan sosial, perubahan fisiologis, dan juga perubahan emosional. Selain itu, di dunia ini juga sebanyak 29% penduduk di dunia ini terdiri dari remaja dan 80% diantaranya tinggal di negara yang berkembang seperti Indonesia. Nah, berdasarkan sensus di Indonesia pada tahun 2005, jumlah remaja yang berusia 10-19 tahun itu sekitar 41 juta orang atau sekitar 20% dari jumlah total penduduk dari Indonesia. Nah, dalam era globalisasi ini banyak sekali tantangan yang harus dihadapi oleh para remaja. Seperti tantangan dari luar maupun dari dalam, terutama di Indonesia sebagai negara berkembang tentunya ini merupakan salah satu hal yang memprihatinkan bagi kaum remaja. Remaja zaman sekarang dituntut untuk menghadapi berbagai macam kondisi baik positif maupun negatif dari era globalisasi yang sudah mendunia. Era globalisasi ini sudah tidak hanya terjadi di pusat kota saja, tetapi kebanyakan di Indonesia itu terjadi di seluruh daerah, dari daerah kota hingga daerah terpencil sekalipun. Nah, dengan globalisasi yang meluas ini, maka tidak hanya menimbulkan dampak positif saja, tetapi bisa menimbulkan dampak negatif yang berakibat kepada pendidikan karakter dari setiap remaja, yang menyebabkan terjadinya kerusakan mental health. Lalu kerusakan mental health ini bisa terjadi dari beberapa faktor. Yang pertama itu ada faktor resiko. Faktor resiko ini dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama itu dari individu. Nah, dari individu ini juga bisa dibagi lagi menjadi beberapa penyebab. Yang pertama itu dari faktor genetik atau konstitusional. Nah, dari faktor genetik ini banyak dari gangguan mental dari kaum remaja ini yang memiliki latar belakang gangguan tingkah laku, lalu ada gangguan kepribadian, dan juga gangguan psikologis lainnya. Selain itu, kalau faktor genetik ini biasanya dibawa sejak lahir dari orang tua mereka. Yang kedua, yaitu kurangnya keterampilan sosial, seperti kurangnya menghadapi rasa takut, lalu rendah diri, dan juga memiliki rasa tertekan yang cukup tinggi. Selain itu, dari faktor keluarga. Nah, dari faktor keluarga ini bisa disebabkan karena adanya ketidakharmonisan antara orang tua, lalu antara saudara, dan juga dengan anggota keluarga lainnya. Nah, selain di keluarga, faktor lainnya itu juga dari sekolah. Nah, di sekolah ini biasanya itu banyak sekali terjadi kasus bullying. Nah, bullying itu apa? Bullying itu merupakan suatu perilaku pemaksaan atau usaha untuk menyakiti seseorang yang lain, baik secara psikologis maupun secara fisik. Nah, ini tuh biasanya dilakukan oleh kaum remaja yang biasanya dari suatu geng atau kelompok kepada remaja lain yang lebih lemah. Nah, bullying ini dapat bersifat secara fisik seperti mencubit, memukul, atau menampar. Lalu yang kedua ini ada psikologik. Psikologik ini biasanya berupa mengintimidasi, mengabaikan, dan juga melakukan diskriminasi kepada korban bullying. Nah, yang ketiga itu ada secara verbal. Secara verbal ini biasanya seperti memaki, mengejek, memfitnah, menghina, yang menyebabkan terjadinya tekanan dan perilaku trauma bagi korban bullying. Nah, dampak dari bullying ini sendiri yaitu menimbulkan rasa tekanan yang cukup tinggi bagi korban bullying, lalu ada rasa rendah diri, rasa kurang percaya diri, rasa minder, dan juga rasa untuk menghadapi rasa takut yang kurang. Selain itu juga dari bullying ini bisa menimbulkan
rusaknya gangguan mental health yang menyebabkan turunnya prestasi dari korban bullying tersebut. Selain itu juga tidak sedikit dari korban bullying yang depresi dan akhirnya mereka banyak yang bunuh diri karena tidak kuat akan gangguan yang ada di sekolah mereka. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang masalah aktual kesehatan mental remaja di zaman sekarang. Nah, pertama itu ada perubahan psikoseksual. Perubahan psikoseksual ini disebabkan karena produksi hormon testosteron dan hormon estrogen pada remaja yang mempengaruhi dari fungsi otak, emosi, dorongan seks, dan perilaku dari remaja. Selain itu, timbulnya dorongan seksual dari remaja yang merupakan suatu manifestasi langsung dari pengaruh hormon tersebut. Selain itu dari perubahan psikoseksual ini juga menyebabkan banyak remaja yang sensitif terhadap temannya dan juga terhadap dirinya sendiri, seperti ia seringkali membandingkan dirinya dengan remaja lain yang sebaya, sehingga secara jasmani dan rohani orang ini akan merasa minder dan kurang percaya diri, dan selain itu juga selalu memiliki rasa iri hati terhadap orang lain. Yang kedua yaitu masalah yang disebabkan oleh pengaruh teman sebaya. Nah, dari pengaruh teman sebaya ini juga memiliki pengaruh yang cukup kuat karena tidak hanya dari keluarga saja yang membentuk remaja, tetapi dari teman-teman sekolah mereka yang selalu ditemui di tiap harinya di sekolah juga memicu terjadinya gangguan mental health. Nah, bagi remaja sendiri, rumah itu merupakan landasan dasar, sedangkan di sekolah itu merupakan dunia dari para remaja. Pada fase perkembangan remaja ini, anak-anak tidak hanya saja mengagumi orang tuanya, tetapi juga banyak yang mengagumi teman sebayanya, lalu figur-figur di luar lingkungan keluarga. Dengan demikian, maka kaum remaja juga harus bisa memilah teman-temannya sendiri, supaya teman-teman sebayanya tidak mempengaruhi hal-hal yang buruk bagi orang tersebut. Dengan salahnya pergaulan, maka bisa timbul terjadinya perilaku antisosial seperti mencuri, melanggar hak orang lain, membolos, dan juga merugikan diri sendiri. Dari salah pilih teman itu juga bisa menyebabkan terjadinya kerusakan mental health. Yang ketiga, ini ada perilaku beresiko tinggi. Di perilaku beresiko tinggi ini biasanya itu berupa merokok, lalu menggunakan narkoba, meminum alkohol, yang biasanya itu dilakukan oleh para kaum remaja ketika mereka mengalami depresi, mengalami tekanan yang cukup besar, dan juga bisa disebabkan oleh pengaruh teman-temannya. Dengan mereka merokok, minum alkohol, narkoba, mereka merasa mereka diterima oleh lingkungannya, padahal dari melakukan hal itu malah merusak diri mereka, seperti merusak jasmani, rohani, maupun merusak mental mereka sendiri. Nah, yang keempat itu ada kegagalan pembentukan identitas diri. Nah, kegagalan ini bisa dipicu karena kesalahan dari faktor dari teman-teman, lalu faktor dari keluarga, yang menyebabkan terjadinya perseteruan antara remaja tersebut dengan orang tua maupun dengan teman-temannya. Dan remaja ini biasanya itu merasakan bahwa di lingkungannya itu tidak ada yang mengerti makna perkembangan di masa remaja. Selain itu juga mereka menganggap bahwa orang tua mereka itu tidak mengikuti perkembangan zaman di masa remaja, sehingga seringkali ditemukan adanya perseteruan antara orang tua dengan anak. Nah, dengan terjadinya kegagalan pembentukan identitas diri ini bisa memicu terjadinya role confusion. Role confusion ini menimbulkan negativisme seperti menentang dan memiliki perasaan tidak percaya akan kemampuan dirinya sendiri. Nah, dari negativisme ini merupakan salah satu cara untuk mengekspresikan kemarahan akibat perasaan diri yang tidak sesuai dengan lingkungannya, sehingga dari negativisme ini bisa memicu terjadinya gangguan mental health. Nah, yang kelima ini disebabkan oleh adanya gangguan perkembangan moral. Nah, dalam pembentukan moralitasnya, banyak remaja itu mengambil nilai etika dan sosial dari orang tua dan agama. Selain itu, mereka juga mengambil nilai apa yang terbaik
bagi masyarakat pada umumnya. Nah, dengan demikian penting sekali bagi orang tua untuk memberikan contoh teladan yang baik bagi anak remaja tersebut. Dan bukan hanya menuntut remaja itu untuk berperilaku baik, tetapi dari orang tua tersebut juga harus menunjukkan perilaku baik bagi remaja. Nah, jika dari pembentukan moralitas ini saja sudah terganggu, maka remaja tersebut bisa menunjukkan berbagai macam pola perilaku antisosial dan juga perilaku menentang yang biasanya mengganggu interaksi remaja tersebut dengan lingkungannya. Selain itu juga dapat memicu terjadi berbagai macam konflik dan juga menimbulkan gangguan mental health. Nah, dari masalah-masalah tersebut juga harus diatasi dengan beberapa macam faktor pendukung atau faktor protektif seperti karakter atau watak remaja yang positif, lalu lingkungan keluarga yang suportif, lalu lingkungan sosial yang berfungsi sebagai cerminan atau sebagai teladan bagi remaja tersebut. Selain itu juga harus memiliki keterampilan sosial yang baik dan terakhir tingkat intelektual yang baik. Selain itu, para remaja tersebut juga harus timbul self-awareness, yaitu merupakan rasa keyakinan diri serta kesadaran akan kekurangan dan kelebihan diri dalam konteks hubungan interpersonal yang positif. Lalu yang kedua yaitu adanya role anticipation and role experimentation, yaitu dorongan untuk mengantisipasi peran positif tertentu dalam lingkungan. Dan yang terakhir harus ada apprenticeship, yaitu kemauan untuk belajar dari orang lain dan juga untuk meningkatkan kemampuan dalam belajar dan berkarya. Lalu saya akan menjelaskan hubungan antara gangguan mental health dengan Pancasila. Dalam Pancasila ada pada sila kedua, yaitu yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti pada penyimpangan kasus bullying tadi, itu merupakan salah satu penyimpangan dalam sila kedua. Dalam kasus bullying tadi itu pembuli tidak menganggap orang lain secara manusia dan tidak menganggap orang lain secara beradab, sehingga korban bullying tersebut merasa tidak dimanusiakan dan juga merasa dirinya rendah dan tidak layak. Juga ada pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, contoh dari pelanggaran sila kelima dalam lingkungan remaja ini yaitu adanya diskriminasi. Diskriminasi ini merupakan suatu perilaku di mana tidak menganggap orang lain itu adil dan juga tidak menganggap orang lain itu sama. Seperti banyak sekali di sekolah maupun di tempat kuliah itu terjadi adanya kelompok-kelompok sendiri, kelompok-kelompok geng yang menimbulkan adanya diskriminasi. Nah, dari diskriminasi ini sendiri juga dari kaum remaja yang tidak mendapatkan kelompok, yang tidak mendapat geng ini merasa depresi dan juga merasa bahwa dirinya tidak memiliki seseorang atau memiliki siapapun yang dianggap sebagai teman, sehingga dia akan merasa depresi dan juga mentalnya akan merasa terganggu. Nah, sekian video dari saya. Atas perhatiannya, terima kasih.